Di rumah, Sina sedang berjalan menuju halaman depan. Dia membawa sebuah koper yang berisikan bajunya. Semua penjaga sedang sibuk sampai tidak tahu jika Sina pergi meninggalkan rumah. Sina berjalan sampai taman. Tiba-tiba ada seseorang yang membekap mulutnya dengan obat bius, dan Sina tak sadarkan diri. Seseorang itu membawa Sina pergi dengan mobilnya. Di markas Dennis, Dimas sudah terikat di kursi. Miko dan Dennis serta Bernie datang. Dimas, apa kau sudah gila mengkhianati Miko? Apa kau tidak ingat siapa yang membiayai kuliahmu? Tuan, percayalah, aku tidak ada niatan mengkhianatimu. Aku berani bersumpah demi apapun. Lalu jelaskan ini. Miko melempar foto ke bawah Dimas. Baik, aku jelaskan Tuan. Dia adalah Tari. Dia adalah mantan pacarku saat pertama masuk kuliah. Dia adalah cinta pertamaku Tuan. Tapi aku tidak pernah tahu kalau dia adalah kakak Nona Sina. Aku mengetahuinya setelah aku menemani Nona Sina ke acara pertunangannya. Jangan bohong kau Dimas. Aku berani bersumpah Tuan. Di hatiku tidak pernah terbesit untuk mengkhianati keluarga Aditama. Setelah bertunangan, Tarina memang pernah menemuiku. Dia bertanya kenapa aku menemani Nona Sina, tapi aku tidak menjawabnya Tuan. Bagiku, dia hanya masa lalu. Apa kau punya bukti dari omonganmu itu? Itu sangat mudah. Kau punya Bernie. Aku bertemu Tarina di Hotel XX. Tentunya, Bernie bisa membobol keamanan CCTV di sana. Tuan bisa mendengarkan apa yang aku bicarakan dengan Tarina waktu itu. Baiklah, karena aku sudah lama mengenalmu, maka akan kuselidiki perkataanmu benar atau hanya omong kosong. Bos, Bernie berjalan memberikan hasil rentasannya. Bernie bekerja sangat cepat dan rapi. Dia adalah dewa hackers. Miko dan Dennis mendengarkan semua pembicaraan Dimas dan Tarina. Dan benar sekali, di situ Dimas tidak mau bekerja sama dengan Tarina. Jadi siapa pengkhianatnya? Ucapan Dennis. Pengkhianatnya kalimat Dimas terpotong. Tunggu, biar aku yang menjawab, ucap Bernie. Bernie berjalan menuju seseorang dengan sigap. Bernie mengunci tangan laki-laki itu dengan borgol. Kemudian, brak, suara pintu ditendang. Leo, Dennis dan Miko kaget karena Leo masuk dengan membawa Biita. Siang para tuan muda, ucap Leo santai. Dasar kau, mengganggu aku menunjukkan kejeniusanku di depan tuan muda, ucap Bernie kesal. Hahaha, memang hanya kau saja yang jenius. Dasar bocah tengik, balas Leo. Mereka berdua masih terus berdebat. Tidak ada yang mau kalah. Cukup. Kalian ini bekerja di bawah keluarga Aditama. Kenapa kalian bertingkah seperti anak kecil? Membuat malu, ucap Miko dengan wajah datar dan dingin. Jelaskan ini Bernie, ucap Dennis. Leo dan Bernie mendudukkan Jojo dan Biita. Mereka berdua menundukkan wajahnya. Apa maksudnya ini? Miko berteriak ke arah Biita dan Jojo. Mereka hanya diam, tak berani menjawab. Bi, aku tidak menyangka kau akan mengkhianati Miko, ucap Dennis. Tuan, maafkan saya terpaksa. Apa yang kau dapat dari mereka? Berapa yang mereka bayar? Apa gaji yang kuberikan kurang? Kau sudah bekerja di keluarga Aditama 20 tahun, dan ini caramu membalas kebaikan keluargaku? Miko geram sambil mencengkeram kuat kedua pipi wanita itu. Maaf Tuan, saya benar-benar terpaksa. Saat ini nyawa putri saya ada di tangan Black Drago. Saya tidak mau putri saya menderita Tuan. Kau bodoh, kau bekerja padaku. Kenapa kau tidak bicara padaku? Apa kau meremehkan kekuatanku? Tidak, bukan itu Tuan. Tapi tubuhku sudah ditanam alat penyadap dan sebuah bom. Mungkin saat ini mereka sudah tahu kalau aku tertangkap Tuan. Apa? Sebegitukah mereka menginginkan nyawa Sina? Tuan, sekarang Nona Sina sud. Kalimat Biita terpotong. Sina kenapa? Katakan. Miko berjalan mendekati Biita, tapi tubuhnya ditarik oleh Bernie. Lepaskan aku Bernie. Miko berusaha memberontak. Tapi tiba-tiba tubuh Biita dan Jojo terlihat seperti kesakitan. Kemudian sistem penghancuran diri aktif. 3, 2, 1. Duar. Kedua tubuh itu pun meledak dan hancur. Kini tubuh mereka hanya terlihat seperti potongan daging yang berserakan darah memenuhi ruangan itu. Setelah kejadian itu,
Miko menelpon Bian dan Roy yang sudah siaga mengawasi Tarina dan Sandra. Miko menyuruh Bian membawa Tarina dan ibunya ke markas. Begitupun dengan Roy. Miko menyuruh Roy membawa Sandra ke markas Dennis. Selang beberapa jam, Bian masuk. Dia heran dengan posisi Dimas yang terikat di kursi dan banyak bercak darah di mana-mana, serta banyak daging yang berserakan. Aku sudah membawa mereka, ucapan anak buah Bian. Bawa mereka masuk, ucap Bian pada bawahannya. Terlihat dua pengawal mendorong tubuh Tarina dan ibunya sampai jatuh tepat di dekat tubuh yang hancur itu. Nyonya Luciana yang melihat itu merasa jijik, perutnya sekarang merasa mual. Sedangkan Tarina, dia sudah terbiasa melihat darah atau potongan daging manusia karena dia adalah anggota Black Drago. Hah, dasar pecundang tak berguna, ucap Tarina memaki sisa daging Piita dan Jojo yang berada di hadapannya. Kau? Miko sangat geram melihat tampang Tarina yang sedang santainya meludah di atas sisa daging pelayan Miko itu. Kenapa Tuan Muda Miko? Hahaha, ini belum seberapa, akan ada kejutan lain, ucap Tarina menantang Miko seakan menantang Tuan Muda itu. Beraninya kau, ucap Dennis yang geram melihat tingkah Tarina. Dia pun menampar keras wajah wanita itu. Plak, plak, Dimas menampar wajah Tarina. Hahaha, kau ini sedang apa? Ucap Tarina dengan tatapan sombongnya seakan tamparan Dennis tidak terasa pada dirinya. Selang beberapa menit, Roy masuk dengan membawa Sandra. Kau bisa berjalan? Ucap Miko kaget melihat Sandra yang berjalan tanpa kursi roda. Hah, tentu saja baby. Apa kau senang aku bisa berjalan baby? Ucap Sandra dengan tatapan menggoda. Cih, wanita menjijikan. Menyesal aku pernah mencintaimu, ucap Miko. Hahaha, kau menyesal? Bahkan kau menikahi gadis tak bersalah demi diriku. Kau tahu semua itu? Tentu saja, aku tahu semuanya dari Tarina. Tapi siapa sangka kau malah jatuh cinta dengan wanita murahan itu. Tutup mulutmu, jangan berani kau sebut Sina murahan. Kalau bukan murahan, dia wanita apa? Beraninya dia merayumu saat aku berada di rumah sakit. Kau pikir aku tidak tahu, baby? Jadi, kau selama ini pura-pura koma? Tanya Dennis. Tidak, aku benar-benar koma. Tapi saat aku bangun dan ingin mencarimu, baby, aku malah melihat pemandangan yang membuat mataku sakit. Aku melihat kau bersama Sina bermesraan. Jadi, kau tetap pura-pura koma agar kau bisa membunuh Sina tanpa aku mencurigaimu? Ucap Miko. Ya, kau benar. Tapi sayangnya, kau begitu jeli. Dengan cepat kau sudah mengetahuinya. Bagaimana bisa kau berpikir untuk membunuhnya? Apa kau tahu Tarina ini yang membuatmu koma? Kau harusnya membalas dendammu padanya, ucap Dennis. Hahaha, tentu saja aku tahu. Awalnya aku marah besar padanya. Tapi saat aku tahu tujuannya sama denganku, yaitu menghabisi Sina, aku tidak ragu bergabung dengannya. Kau benar-benar sudah gila. Yes baby, aku gila karenamu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Kau candu buatku. Cih, hentikan bualanmu karena kau hanya mencintai hartaku. Kau benar awalnya, aku hanya mencintai hartamu. Tapi saat melihatmu bisa begitu lembut dengan Sina, itu membuatku ingin memilikimu baby. Leo, bunuh ketiga wanita itu. Aku tidak mau bermain-main dengan mereka. Aku sudah muak. Dor. Satu tembakan tepat mengarah pada jantung Nyonya Luciana, membuatnya mati di tempat. Mama, dasar Miko brengsek. Beraninya kau membunuh mamaku. Kenapa? Selanjutnya kau, ucap Miko dengan nada geram. Pelurumu tidak akan mampu menembus tubuhku, ucap Tarina sombong. Beraninya kau. Miko sudah membidikkan pistolnya tepat ke arah jantung Tarina. Tunggu. Apa kau tahu di mana istrimu sekarang, baby? Sina, apa yang kau lakukan padanya? Suara tawa Tarina dan Sandra. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.